aktivitas di desa itu berkaitan dengan penyemprotan, kemudian pelaporan bagi warga yang pulang dari pantauan ataupun yang bekerja di luar. Untuk kita semua rekan staf Jabatan Sekotong yang saya hormati, Bapak Kepala Kapus Sekotong, Kepala tentu juga mungkin terkenal paling susah, berat, ya bisa kita katakan demikian karena kita bersentuhan langsung. Tetapi selama ini apa yang kami lakukan di desa, jadi dari awal ini sudah cukup lama, sebenarnya sudah 2-3 bulan dilakukan baik oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait tentang edaran. Jadi semua edaran, semua himbauan tentu masuk ke kami. Artinya tanggap, ada juga yang kurang tanggap, itu yang menjadi persoalan kami. Jadi di sana kami titik beratkan di dalam edaran itu bahwa bagaimana penerimaan daripada kami, dari edaran kami, himbauan kami itu di stop. Nah, itu yang kami lakukan. Tentu kami bekerja sama dengan pihak Babin Kamtibmas dan pihak Babinsa untuk langsung terjun mengantarkan surat itu ke masing-masing perusahaan yang ada di wilayah ini, itu di Desa Batu Putih. Kemudian yang kebetulan kami tadi malam dikonfirmasi dan oleh Pak Camat juga terkait yang di wilayah Pemalikan, katanya ada warga luar yang dari Australia juga, katanya ada yang tinggal di sana, baru-baru datang. Coba kami konfirmasi ke Babin Kamtibmas, tapi ternyata orangnya belum datang. Memang ada rencana dia untuk tinggal, ada di homestay Hajah Juredah namanya. Mungkin sebagaimana yang diharapkan oleh MC tadi, bahwa khusus kami di Desa Bunmas, tentu acuan kami regulasi yang ada, Pak, bahwa di tingkat Desa Bunmas telah kami bentuk relawan desa lawan COVID-19, sebagaimana SI 820 itu. Lalu kemudian secara struktural kami bentuk, tentu kami buat program kerja. Lalu tentu didukung dengan anggaran, karena di SE 820 itu semua jadi acuan kan begitu ya. Terkait juga dengan nanti kemungkinan perubahan APBDes di 2020. Dan kemarin tentu ya pendataan terkait dengan masyarakat kami yang pulang dari luar daerah maupun luar negeri. Itu sudah ada semua. Memang itu semua tetap kami update tiap hari, bahkan barusan masuk yang pulang dari Denpasar. Nah, khusus yang pulang dari Denpasar mungkin gampang sekarang kita, jadi ada surat apa namanya kesehatannya dari sana. Nah, itu yang mana kemudian kami wajibkan untuk melaporkan diri ke Kadus paling tidak. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Lalu kemudian terkait dengan penyemprotan kami jadwalkan 6 hari. Tiap hari itu 4 dusun. Kami mulai dari hari kemarin, kebetulan Pak Camat juga hadir kemarin untuk itu. Nah, insya Allah hari ini mulai di Bengkang, Kebeng, Eyat Bau, dan Sap untuk hari ini yang terjadwal sudah secara resmi. Dan sasarannya tentu yang pertama adalah sarana pendidikan, sarana ibadah, dan termasuk ke rumah-rumah yang dalam pemantauan. Beda-beda juga, Pak. Khusus untuk yang pasar yang mungkin di bawah naungan Bapenda, nah, tentu nanti itu yang mesti harus regulasi yang dari Bupati paling tidak. Tapi kalau yang pasar desa mungkin kami punya wewenang untuk itu. Nah, tapi sementara kami belum melakukan itu, kita lihat perkembangan ke depan, Pak. Selanjutnya mungkin usul, nah ini juga yang diusulkan dari Kepala Pustul kami kemarin, Pak Kamil. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa menghadiri acara ini dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kecamatan Sekotong. Jadi harapan tiang artinya apa yang saya ucapkan mungkin sudah terwakili oleh semua kades. Tentunya kita mempunyai gerakan yang sama bagaimana mengantisipasi COVID ini. Yang saya masih bingungkan adalah SOP dari kesehatan, mungkin artinya warga kita yang datang dari luar daerah maupun luar negeri, salah satu berpendapat harus isolasi mandiri dulu ke rumah, baru dibawa ke puskesmas.
Tadi saya dengar lagi dari Puskesmas Pelangan, isolasi apa namanya, periksa dulu ke Puskesmas, baru pulang ke rumah. Nah mungkin ini salah satu, artinya kira-kira mana langkah terbaik. Tapi menurut saya, seandainya rumahnya melewati Puskesmas, jadi alangkah baiknya warga ini diperiksa dulu di Puskesmas baru pulang. Dan nanti pihak Puskesmas bisa memastikan apakah warga ini ada mengalami gejala ataupun ciri-ciri lainnya. Kedua, menyambung dengan jadi yang kaitannya dengan penanganan maupun pencegahan daripada virus COVID-19 ini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh teman-teman kepala desa sama, cuma mungkin dengan variasi yang berbeda-beda. Kami dari Desa Cedimanik awalnya menyampaikan, pertama kita sudah siapkan dari bulan kemarin untuk masing-masing tempat umum yang kaitannya tempat ibadah seperti di masjid dan di mushola, kami menyiapkan untuk pencuci tangan atau hand scrub dan semacamnya. Untuk tiap-tiap masjid itu 2 botol, sama mushola 1 botol. Terus kaitannya dengan penyemprotan juga kami sudah laksanakan, itu sama di tiap-tiap tempat umum. Namun wacana tinggal beberapa hari lagi nanti untuk kita coba ke masing-masing kampung atau dusun. Buat pulau sebetulnya sama saja. Jadi kami sudah membentuk satgas di sana, Pak Agus, yang beranggotakan sekitar 40 orang. Itu yang terlibat dari semua elemen desa, dari bahkan tokoh masyarakat, tokoh adat kita masukkan di situ. Dan punya pencegahan, kami Desa Kedaru sudah melakukan upaya-upaya pencegahan sesuai dengan prosedur dari pemerintah. Langkah-langkah yang kami ambil adalah membuat satgas terkait penanganan itu pada hari Senin kemarin. Kemudian kami beraksi hari kemarin melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah. Sebatas itu yang bisa kami lakukan untuk sementara waktu, karena ada beberapa kendala yang kami hadapi di desa. Pertama adalah mengenai anggaran. Sampai saat ini ADD maupun DD yang kami akan gunakan untuk hal tersebut belum kami terima. Sudah 12 hari kami mengajukan persyaratannya, tapi belum. Itu salah satu kendala. Kemudian kalau kita mau cari talangan susah juga. Itu memang sendi ekonomi dan sendi kesehatan yang menjadi kendala dalam virus corona. Sudah melakukan banyaklah, bisa dikatakan banyak kegiatan yang kita lakukan untuk pencegahan COVID-19 ini. Salah satunya yang pertama kita lakukan yaitu membuat surat edaran maupun pengumuman kepada semua warga. Kita pasang di setiap dusun itu spanduk mengenai COVID-19 ini, dan juga sudah kami dari desa melakukan pengumuman kepada seluruh dusun mengenai bagaimana pencegahan yang harus dilakukan terhadap virus COVID-19 ini. Dan penyemprotan pun juga sudah kami lakukan ke semua dusun, yaitu semua masjid, musola, pura maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Nah, yang menjadi persoalan kami di sini di Sekotong Barat kemarin, memang kami dari Desa Sekotong Barat pernah menghimbau hotel maupun restoran ini camat secara lisan untuk tidak menerima tamu dulu, gitu kan. Nah, tapi kemarin ada laporan dari salah satu hotel yang ada di Desa Sekotong Barat itu bahwa hotel tersebut menerima tamu. Nah, kami bersama kepala desa langsung terjun ke hotel tersebut untuk menghimbau, gitu kan, untuk menghimbau manajer hotel itu biar agar di wilayah Sekotong yang efektif dan efisien. Karena saya masih ragu dengan konsep
isolasi mandiri yang pengawasannya tidak begitu bisa kita awasi dengan bagus, saya masih meragukan penyebaran salah satu nanti ada kena itu pasti tidak akan menyebar ya. Mungkin itu yang akan harus ada hasil kesepakatan hari ini. Pertama, kalau WA itu gampang dibentuk, tetapi yang kedua ini konsep isolasi di puskesmas sekolah efektif dia ini efektif ya. Saya akan tanggapi satu persatu. Pertama dari meluruskan dikit nanti dari Bapak Kepala Desa Batu Putih. Ini mungkin gini Pak Kades, kita semua, kita juga sudah tidak berpikir orang luar lagi. Karena transmisi lokal sudah ada di Lombok. Jadi wajib kita curigai siapapun, baik masyarakat kita sendiri, apalagi wilayah Pelangan Sekotong, datang dari Bali, dari Malaysia. Nah itu yang kita perlu diwaspadai. Sudah ada transmisi lokal, sehingga kenapa sih dari kemarin saya diskusi sama Pak Kapolsek secara pribadi sama Pak Camat, bisa enggak kita ada rumah isolasi? Dan konsep isolasi nanti petugas pustu saya mungkin belum paham betul. Pustu itu tidak bisa dijadikan isolasi. Jadi, biar tidak ragu-ragu, saya ingin menyampaikan pertama tentang poin kedua yang ada tertuang di maklumat Kapolri. Jadi maklumat Kapolri ini acuannya adalah dasar keselamatan rakyat. Itu yang pertama. Jadi silakan itu dipakai bahasa untuk bisa dipanggil atau dihimbau para manajer atau pemilik villa atau hotel di tempat wilayah bapak-bapak sekalian. Jadi nanti dikonsepkan saja draftnya. Mungkin kepala desa bisa membuat himbauan. Jadi dasarnya atau referensi yang mengacu silakan dikutip dari presiden kita yang tertinggi, baik kita yang sebagai penegak hukum, ada Kapolri di situ membuat maklumat di poin kedua. Itu tentang, mungkin ini bahasa asing sedikit, salus populi suprema lex exto. Jadi itu berbicara tentang keselamatan rakyat, bagaimana memberikan perlindungan terhadap rakyat kita. Dan itu hukum tertinggi kalau berbicara tentang keselamatan rakyat kita. Karena semua yang terbit di KUHP kita itu bicara tentang keselamatan dan segi keamanan, itu aja. Jadi biar tidak ragu-ragu, nanti regulasinya apa ini? Nah, jadi kepala desa bisa menerbitkan himbauan, bisa dibuat konsep, draft, nanti bisa tempelkan aja di masing-masing villa mereka itu. Jadi kepala desa sekarang punya taring jadinya. Jadi peganglah maklumat kelembagaan kita yang masing-masing punya ada ya. Di gubernur ada, di bupati kita ada. Itu dasar hukum yang kuat. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi bahwa nanti Pak Kades disalahkan gitu. Tidak. Jadi itulah jadi kutipannya, jadi himbauannya. Jadi tuangkan di situ referensinya, mereka biar baca. Tuangkan referensinya dari maklumat dari presiden, maklumat Kapolri, surat edaran gubernur, bupati, itu diterbitkan semua. Nah, jelaskan himbauannya terkait tentang keberadaan tamu-tamu yang masuk, terutama tamu-tamu yang masuk. Nah, yang kalau sudah ada, silakan kearifan lokal bapak-bapak di situ. Nanti kami membantu juga bagaimana status mereka di wilayah itu. Contoh di Gelinanggu kan sudah ada itu satu keluarga orang Rusia. Saya kemarin dapat selidiki di sana. Jadi satu keluarga orang Rusia itu sudah membooking Gelinanggu. Nah, nanti secara teknis kan ini medis yang akan menilai status orang yang ada di situ. Nah, kiprah kita bagaimana pengamanannya? Nanti nanti kan ada status-status itu Pak. Ada apakah dia statusnya masih ODP? Kalau memang ada gejala-gejala, statusnya seperti apa? Nanti dari medis itu pendataan untuk kita dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi semuanya. Jadi bukan dari kepolisian saja atau dari Pak Dan Ramil nantinya dari jajarannya Pak Dan Ramil untuk mengawasi. Kita semua sebenarnya. Karena ini kepentingan kita bersama. Keselamatan kita bahkan keluarga kita semua. Jadi itu saya tekankan, tidak ada lagi kepala desa yang ragu-ragu. Karena ada dasar, saya sudah melihat dari kutipan hukumnya bahwa ada beberapa maklumat dan surat edaran. Silakan dicari poin-poin yang terkait tentang keberadaan tamu yang ada masuk di wilayah PMA atau ada villa atau hotel, apalagi yang buat acara apa kayak minum apa itu dibatasi aja.
Karena sekarang juga dari kepolisian sudah membuat operasi jaran. Jadi semuanya nanti yang masalah-masalah minuman-minuman beralkohol itu kita operasikan semua. Karena itu dampak-dampaknya juga ada. Itu untuk menjaga stabilisan di warga kita di sini. Mungkin itu saja dari saya.